Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda bersama saya Ahmad Fauzan dan dekat saya Marifah Istiqomah dalam Infokus, informasi seputar kampus. Berita pertama datang dari mahasiswa yang keluhkan fasilitas kampus dan di mana fasilitas ini berbeda dari setiap fakultas. Padahal tahun ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melaksanakan sertifikasi universitas berstandar ASEAN University Networking Quality Assurance atau AUN-QA. Berikut liputannya. Kurangnya fasilitas di beberapa fakultas membuat mahasiswa merasa tidak nyaman. Salah satunya adalah musola dan toilet yang terdapat di setiap fakultas. Selain itu, parkiran yang telah tersedia dirasa masih banyak memiliki kekurangan. Di antaranya, tidak tersedianya lift di gedung parkir, sehingga mahasiswa kesulitan saat naik maupun turun dari parkiran 4 lantai tersebut. Serta tanda parkir kendaraan yang menyulitkan mahasiswa untuk mencari kendaraannya di gedung parkiran. Adanya area parkir baru nyatanya belum menjawab permasalahan parkir di kampus UIN Jakarta. Masih ada mahasiswa yang memarkirkan kendaraan di sembarang tempat. Yang paling gak enak sih di musolanya. Pertama, musolanya kan kita gabung antara laki-laki sama perempuan. Nah, itu gak nyaman banget kan. Terus yang kedua sih masalah toiletnya itu pertama sering banjir terus ya agak bau gitu. Jadi kita mau ke toilet juga kan agak males juga kan. Tidak hanya kurangnya fasilitas kampus, selain itu keluhan mahasiswa juga datang dari perbedaan fasilitas di setiap fakultas. Seperti halnya musola, ada beberapa musola fakultas yang terdapat pendingin ruangan. Kemudian, beberapa kelas masih menggunakan kipas angin, serta beberapa taman fakultas. Hanya beberapa yang sudah dirapihkan. Jelas, belum adanya pemerataan fasilitas fakultas yang dikelola oleh masing-masing fakultas itu sendiri. Dengan penyediaan sarana dan prasarana, misalkan diantaranya AC, memang itu terkait dengan anggaran yang dimiliki masing-masing fakultas. Tahun ini, kampus UIN Jakarta sudah mulai mempersiapkan diri untuk menjadi kampus yang berstandar AUN-QA. Salah satu persiapannya adalah dengan menyiapkan beberapa fasilitas yang harus dipenuhi, seperti ruang dosen, kelengkapan keamanan, jalur evakuasi, dan hal tersebut bergantung pada anggaran dari beberapa fakultas serta jurusan. Raihan Bayruni, Siti Afifah melaporkan untuk DNK. UIN Jakarta kembali membuka pendaftaran beasiswa DIPA bagi mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi sejak September 2015. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ajaran 2015 dana belum kunjung turun. Mahasiswa penerima beasiswa DIPA masih menunggu pemberitahuan dari kemahasiswaan tentang turunnya dana beasiswa ini. Proses pemberkasan yang cukup lama dan dana yang tak kunjung turun membuat para mahasiswa resah. Sebenarnya keluhannya karena lama aja kan ya, prosesnya kelamaan dari mulai pemberkasan sampai ke akhirnya dana itu turun itu lumayan lama. Jadi kita juga nggak dikasih kepastian gitu bakal turunnya kapan. Kita itu benar-benar nggak dikasih tahu kepastiannya. Karena kalaupun kita tanya itu pasti jawabannya harus nunggu, ya emang kitanya juga harus sabar karena proses beasiswa itu kan nggak gampang, jadi kita juga harus tahu prosedurnya. Pihak administrasi bidang kemahasiswaan mengatakan bahwa kurang lengkapnya berkas mahasiswa menjadi salah satu penyebab terlambatnya pengajuan dana ke Kantor Pembendaharaan Negara atau KPN. Hal ini menyebabkan dana beasiswa DIPA 2015 tak terrealisasikan dengan baik. Sampai saat ini belum ada jawaban dari keuangan bisa atau tidak, cuman hanya melalui pembicaraan aja kalau itu tidak terserap. Pihak kemahasiswaan sampai saat ini belum bisa memastikan apakah dana beasiswa DIPA tahun ajaran 2015 akan turun. Mereka berharap Kementerian Keuangan segera memberikan solusi terbaik agar alokasi dana yang digelontorkan pemerintah dapat dirasakan merata oleh mahasiswa kurang mampu. Adita Lastamini dan Rosiana Pratama melaporkan. Melihat banyaknya mahasiswa yang masih awam dengan birokrasi kampus, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Jakarta mengadakan seminar birokrat kampus. Dengan adanya acara ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal birokrasi di kampus sendiri. Masih banyak mahasiswa yang kesulitan untuk mengajukan beasiswa kepada pihak universitas karena kurangnya informasi. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau Demo Universitas menggelar sarasehan mengenal lebih dekat lembaga kemahasiswaan
yang bertempat di Aula Madya Lantai 2 pada Senin 21 Maret 2016. Dihadiri oleh para aktivis kampus dan delegasi himpunan mahasiswa jurusan, acara ini membahas birokrasi UIN melalui isu kode etik mahasiswa, beasiswa prestasi akademik, dan GB parking. Internal, kita merasakan sejumlah mahasiswa masih mengemukakan keluhan-keluhan. Jadi oleh sebab itu kita tetap memperbaiki birokrasi ini sehingga memenuhi apa yang diharapkan oleh mahasiswa begitu. Jadi kalau dalam konteks penilaian Badan Federasi Nasional sudah, tapi dalam konteks perasaan dan keseharian kita masih menemukan ada keluhan-keluhan. Karena menunggu keluhan itu kita tetap berkewajiban untuk memenuhi keluhan-keluhan itu supaya sesuai dengan yang kita lakukan. Senada dengan pernyataan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, birokrasi suatu kampus dikatakan ideal apabila fungsi akademik, keamanan, hubungan mahasiswa dengan dosen maupun perangkat kampus lainnya berjalan dengan norma sesuai fungsinya masing-masing. Namun, dalam lini administrasi kampus, masih ada mahasiswa UIN Jakarta yang merasa kesulitan. DMAU berharap, dengan adanya sarasehan mengenai birokrasi kampus, mahasiswa lebih mudah dalam mengurus kegiatan kampus, khususnya yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Jadi ya mungkin saya bilang ada yang sudah tahu benar tahu ataupun masih ada yang belum mengetahui lebih jelas. Secara internal, kampus UIN terus memperbaiki sistem birokrasi di kampus ini agar terciptanya kenyamanan kampus bagi mahasiswa. Ayu Kurniasi, Muhammad Ridwan Nawawi, Mutia Derajat, melaporkan untuk DNK TV. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris, Pusat Pengembangan Bahasa UIN Jakarta kembali membuka program beasiswa kursus bahasa atau Kurbas. Berikut liputannya. Pusat Pengembangan Bahasa UIN Jakarta membuka pendaftaran beasiswa Kurbas sejak tanggal 14 Maret hingga 30 Maret 2016. Beasiswa Kurbas merupakan nama lain dari program matrikulasi dan remedial bagi mahasiswa UIN Jakarta. Selain gedung Pusat Pengembangan Bahasa, Fakultas Psikologi juga menjadi salah satu tempat belajar bagi peserta beasiswa yang akan mengikuti matrikulasi selama 30 sesi ini. Tujuannya pastinya adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing, terutama untuk bahasa Arab sama bahasa Inggris. Terus sebenarnya awalnya ini masa cikal bakal sebelumnya itu adalah matrikulasi sama remedial. Cuma kita mengambil istilah lain dengan menggunakan Kurbas agar supaya memang berbeda dan juga untuk memberikan giroh yang berbeda untuk anak-anak gitu ya. Karena kalau misalnya pengalaman menggunakan istilah matrikulasi dan remedial, beberapa dari mereka menganggap karena ini gratis, jadi mereka datangnya pun malas-malasan. Nah, sedangkan pada kenyataannya kan mereka sebenarnya tidak gratis. Ini mereka memang sudah membayar dari awal. Sri Wahyuni, salah satu mahasiswi kesejahteraan sosial semester 2, berharap program beasiswa ini dapat membantu mahasiswa UIN Jakarta untuk lebih baik dalam berbahasa asing. Saya sih berharap bisa lebih kayak fasih dalam berbahasa, khususnya dalam berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Soalnya kan buat kelulusan nanti, kita tuh udah dengar-dengar kan, kalau kita mau lulus kita harus memenuhi persyaratan standar dari TOEFL dan TOEFL tersendiri itu. Setelah mengikuti matrikulasi sesuai dengan syarat dan ketentuan waktu yang telah disepakati, peserta beasiswa berhak memiliki sertifikat kursus. Sertifikat ini akan menjadi salah satu syarat wajib untuk mendaftar remedial TOEFL dan TOEFL nantinya. Alif Sofan, Ma'rifah Istiqomah melaporkan untuk DNK TV. penerimaan mahasiswa melalui jalur undangan beasiswa Badan Layanan Umum atau BLU telah diselenggarakan sejak Februari lalu. Berita selengkapnya tetap di InFokus.